Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPM C1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang bersumber dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Nah, kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai investasi pada instrumen ekuitas. PSAK yang mengatur berkaitan dengan instrumen keuangan yaitu ada PSAK 50, 55, 60, dan 71. Jadi terdapat 5 kelompok instrumen keuangan. Yang pertama instrumen aset keuangan, kedua instrumen liabilitas, ketiga instrumen ekuitas, keempat instrumen derivatif, dan yang kelima instrumen hedging. Nah, bab 2 ini khusus membahas yang ketiga tadi yaitu instrumen ekuitas. Apa itu instrumen ekuitas? Jadi, instrumen ekuitas adalah klaim atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya atau disebut juga aset bersih. Jadi, ekuitas itu sama dengan aset bersih ya. Dan di sini instrumen ekuitas itu sama juga kayak kita tuh investasi saham. Nah, di bab 2 ini khusus untuk kepemilikan saham yang tidak lebih dari 50%. Nah, jadi untuk pencatatannya itu tergantung pada persentase kepemilikan investor di investi atau investi itu tadi perusahaan tempat investor itu membeli saham. Nah, untuk kepemilikan 0 sampai 20% itu investor tidak memiliki pengaruh signifikan dan menggunakan metode pencatatan, metode biaya atau nilai wajar. Dan untuk kepemilikan yang lebih dari 20% sampai 50% itu investor sudah memiliki pengaruh yang signifikan dan menggunakan metode pencatatan metode biaya. Nah, untuk kepemilikan yang lebih dari 50% itu dinamakan perusahaan induk dan anak, yang mana laporan perusahaan mereka itu tergabung dan disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Untuk metode pencatatannya itu, si investor tadi itu bisa memilih mau menggunakan metode biaya, nilai wajar, ataupun metode ekuitas. Nah, sebelum masuk ke metode pencatatannya dan penjurnalannya, itu terdapat 4 kategori aset keuangan. Yang pertama ada aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat itu ada pinjaman dan piutang. Jadi 4 kategori aset keuangan ini itu tergantung dari pengakuan si investor tadi. Jadi investor itu mengakui aset keuangannya itu di kategori yang mana, maka akan terdapat perbedaan penjurnalannya juga. Nah, untuk metode pencatatannya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode biaya dan metode nilai wajar. Jadi, metode biaya dan nilai wajar itu mirip, tapi nanti ada sedikit perbedaannya. Nah, untuk mencatat perolehan awal investasi, jadi investasi itu dicatat sesuai dengan harga perolehan atau dicatat semua harga ketika kita membeli saham, harga pialangnya, harga makelarnya, dan lain sebagainya. Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan ada 4 kategori itu. Jadi, untuk kategori yang pertama, biaya-biaya yang keluar dicatat sebagai beban periode berjalan dan dicatatnya terpisah. Contohnya, misalnya PT Nusantara itu membeli saham senilai 100 juta, sudah itu ada biaya transaksinya sebesar 10 juta. Nah, pencatatannya itu di debit investasi sebesar 100 juta, lalu di bawahnya itu ada debit lagi biaya transaksi sebesar 10 juta dan kasnya sebesar 110 juta. Jadi kasnya itu total. Nah, lalu untuk di kategori yang kedua, ketiga, dan keempat, biaya-biaya tadi, semua biaya yang berkaitan dengan memperoleh saham tadi, itu ditambah pada harga perolehan atau dikapitalisasi. Jadi investasinya tadi kan kalau yang di kategori 1, investasi 100 juta, lalu biaya transaksi 10 juta. Nah, kali ini investasinya itu langsung sebesar 110 juta. Jadi digabung ya untuk investor yang mengakui kategori kedua, ketiga, dan keempat, dan kasnya sebesar 110 juta juga. Lalu yang kedua itu ketika investi mengumumkan dividen. Nah, mengumumkan itu beda dengan membagikan ya. Kalau mengumumkan kan baru belum ada uangnya gitu. Nah, jadi yang pertama untuk di debit itu piutang dividen dan di kredit itu untuk pendapatan dividen. Jadi untuk persentasenya itu disesuaikan. Jadi ada dividen diumumkannya berapa. Nah, dikaliin sama persentase kepemilikan kita. Nah,
ketika investasi membagikan dividen, maka akun piutang di debit tadi itu dihapus dan diganti dengan kas. Jadi kas pada pendapatan dividen. Nah, jika keadaan yang ketiga yaitu jika investasi mengumumkan laba, maka pada metode biaya dan nilai wajar itu tidak ada penyesuaian terhadap nilai investasinya. Karena apa? Karena investor menganggap pada metode ini itu pengumuman laba atau peningkatan laba itu tidak termasuk dalam bagian investasinya. Makanya ketika ada investasi memperoleh laba itu tidak ditambahkan dalam nilai investasinya. Nah, untuk kasus atau kejadian yang keempat, bagaimana jika di akhir periode harga saham investasi itu mengalami kenaikan? Adakah pengaruh pada nilai investasi investornya? Nah, itu tuh tergantung pada metode. Jadi jika pada metode biaya itu tidak membuat penyesuaian, tapi pada metode nilai wajar, maka investor membuat jurnal penyesuaian di akhir periode untuk mencatat investasinya sebesar nilai wajar tadi. Nah, untuk kategori yang pertama, jika investor mengakui kategori yang pertama yang sudah saya sebutkan di awal, maka investor akan mencatat investasi di debit dan di kreditnya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi strip pendapatan. Yang mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi seperti pendapatan tadi itu berpengaruh pada laba rugi periode berjalan dan masuk pada akun pendapatan lain-lain. Nah, untuk investor yang mengakui asetnya di kategori kedua, ketiga, dan keempat, maka akan mencatat di debitnya itu investasi dan di kreditnya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tapi strip ekuitas, yang mana ini akan berpengaruh pada bagian dari laba komprehensif dan masuk pada penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode ekuitas, yang mana metode ekuitas ini digunakan untuk kepemilikan yang lebih dari 20% sampai 50% yang memiliki pengaruh signifikan. Nah, ketika investor memperoleh investasi, jadi ketika mencatat perolehan awal investasi, nah mencatat sesuai harga perolehan investasi, jadi semua biaya yang dikeluarkan itu dicatat. Akunnya investasi pada entitas asosiasi di debit dan di kreditnya yaitu kas. Nah, untuk ketika investasi mengumumkan dividen, baru mengumumkan ya. Nah, baru mengumumkan artinya di debitnya itu tadi piutang dividen di debit, dan di kreditnya ada investasi pada entitas asosiasi. Nah, mengapa sih investasi pada entitas asosiasi itu dikredit? Itu kan artinya dikurangi kan, karena investasi pada entitas asosiasi itu saldo normalnya itu debit. Karena ketika investasi mengumumkan dividen, itu berarti dividen itu kan berasal dari uang investor itu sendiri gitu. Nah, jadi makanya investor harus mengurangi investasinya. Nah, untuk ketika investasi membagikan dividen, itu akun di debitnya itu kas dan di kreditnya investasi pada entitas asosiasi juga. Alasannya sama kayak tadi, karena uang yang dibagikan itu, dividen yang dibagikan itu merupakan uang dari investor itu sendiri, maka dari itu harus dikurangi investasinya. Jadi yang perlu diketahui bahwa perusahaan induk dan anak itu tetap melakukan pencatatan sendiri-sendiri. Namun transaksi yang berhubungan dengan entitas asosiasi atau entitas yang menanam saham itu, entitas yang ada hubungannya itu nggak boleh disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada kasus yang ketiga, ketika investasi mengumumkan bahwa investasi itu memperoleh peningkatan laba, maka di metode ekuitas ini investor akan melakukan penyesuaian terhadap investasinya. Berbeda ya, tadi kalau di metode biaya dan nilai wajar itu tidak dilakukan penyesuaian, tapi di metode ekuitas investor melakukan penyesuaian. Jadi contohnya, misalnya investasi memperoleh peningkatan laba senilai 100 juta rupiah. Nah, investor hanya mencatat penambahan investasinya itu sebesar persentase kepemilikannya. Misalnya persentase kepemilikannya itu 40%. Jadi jurnal yang dicatat investor di debitnya itu investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta. Kalau di kreditnya bagian laba entitas asosiasi sebesar 40 juta. Nah, untuk di kasus yang keempat, ketika perusahaan investasi mengumumkan bahwa perusahaan yang memperoleh kerugian, nah maka pihak investor juga mencatat
Nah, mencatatnya sebesar dengan porsi kepemilikannya tadi. Contohnya, jika investasi memperoleh kerugian sebesar 80 juta, maka 80 juta itu dikali dengan 40%, kan? Dikali dengan 40%, maka dapat 32 juta rupiah. Nah, untuk penjualannya di debit dicatat bagian rugi entitas asosiasi sebesar 32 juta rupiah. Dan di kreditnya itu investasi pada entitas asosiasi sebesar 32 juta rupiah. Dan di metode ekuitas ini tidak ada penyesuaian terhadap nilai wajar. Selanjutnya, untuk kejadian ketika investasi dilakukan pada periode interim atau periode pertengahan. Jadi pembelian sahamnya itu tidak di awal Januari gitu, bukan 1 Januari, tapi bisa jadi April, Mei, seperti itu. Jadi di periode pertengahan gitu kan. Jadi belinya nggak di awal tahun. Itu maksud dari periode interim. Jadi contohnya yaitu perolehan investasi tanggal 1 April 2015. Maka tidak boleh diakui penghasilan laba bersih investasi secara penuh selama 1 tahun, karena dia kan baru menginvestasikan pada bulan April ya. Jadi contohnya itu laba investasi kan meningkat sebesar 1 juta rupiah. Maka dengan perolehan yang bukan perolehan tapi kepemilikan 40% tadi, jadi 40% dikali dengan 1 juta laba tadi dikali dengan 9/12. Jadi kan investor itu baru membeli di bulan April ya. Jadi bulan April ke Desember itu 9/12 nya itu 1 tahun. Jadi perhitungannya harus dikalikan seperti itu. Nah, ketika mengumumkan atau menerima dividen itu tergantung berhak atau tidaknya dari si investor ini tadi menerima dividen tadi. Contohnya kan, jika diakuisisinya itu bulan April dan dividen diumumkan bulan Maret, maka investor kan tidak berhak menerima dividen karena udah bulan Maret, sedangkan dia baru ngakuisisi April. Tetapi jika dia mengakuisisinya bulan April dan diumumkannya itu Mei, itu berarti dividen berhak. Tetapi kembali lagi sesuai dengan rapat umum pemegang saham. Jadi rapat umum pemegang saham itu menentukan layak apa enggak sih jadi si investor ini tadi menerima dividen. Selanjutnya itu ada penurunan nilai. Nah, jadi kapan sih aset tetap itu mengalami penurunan nilai? Nah, aset tetap mengalami penurunan nilai jika nilai bukunya lebih tinggi dari nilai terpulihkan. Dan itu tergantung dari 4 kategori yang di awal tadi. Jadi, di kategori yang pertama, kalau si investor mengakui asetnya di kategori pertama, maka secara otomatis mengikuti perubahan harga pasar. Tetapi, jika investor mengakui asetnya di kategori kedua, ketiga, dan keempat, maka perlu melakukan pengujian. Jadi contohnya itu melakukan pengujian terhadap perusahaan yang berhutang. Nah, memiliki hutang kan, apakah benar perusahaan itu mengalami benar-benar berhutang, sulit bayar, sulit ekonomi. Jadi itu harus diuji terlebih dahulu, kayak disurvei gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Jadi, biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset bersihnya. Nah, PSAK 15 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas nilai wajar aset bersih dan liabilitas teridentifikasi dari investasi dicatat dengan cara berikut. Nah, jadi kalau nilai buku atau nilai tercatatnya itu beda dengan nilai wajar, maka itu ada 2 pencatatannya. Yang pertama, selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang kedua itu diakui sebagai goodwill. Jadi tergantung pada tergantung dilihat dulu gitu. Nanti ini penjelasannya itu akan dijelasin di bab selanjutnya. Itu akan lebih mendalam. Nah, selanjutnya di bab 2 ini juga membahas transaksi hulu dan hilir. Jadi maksudnya transaksi hulu dan hilir ini posisinya itu siapa yang memberikan aliran uangnya. Nah, hulu dan hilir layaknya sungai mengalir dari hulu dan hilir. Berarti dari atas mengalir ke bawah kan. Nah, jadi kalau transaksi hulu itu artinya induk ke anak. Jadi induk yang melakukan penjualan ke anak.
yaitu memberikan aliran uang, memberikan aliran kas. Nah, jadi contohnya itu investor yang berperan sebagai penjual dan investi yang berperan sebagai pembeli. Nah, untuk transaksi gilir sebaliknya. Jadi anak yang menjual kepada induk gitu. Jadi investor sebagai pembelinya dan investi sebagai penjualnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.